Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan SQL untuk analisis data, atau mungkin di sini dapat digunakan untuk analisis big data. Fungsi-fungsi yang biasanya digunakan apa saja sih. Jadi mungkin kita akan coba implementasikan. Jadi SQL biasanya digunakan untuk menyimpan data, terus mengambil data, dan mungkin analisis data juga bisa digunakan. Jadi langsung saja kita langsung ke SQL-nya. Di sini saya menggunakan RStudio untuk penerapan SQL, di mana SQL ini RStudio ini dapat digunakan untuk penerapan SQL dengan menggunakan package, yaitu package SQLDF. Di dalam package itu kita bisa sisipkan atau gunakan sintaks SQL untuk operasi SQL seperti itu. Langsung saja mungkin. Jadi untuk yang pertama kita akan coba tampilkan. Jadi kita akan coba tampilkan data yang saya telah buat. Jadi ini saya telah buat datanya, yaitu data market. Kita operasikan operasi SQL, yaitu dengan menggunakan select bintang from market. Jadi kita mempunyai tabel market. Oke, kita coba. Nah, jadi kita telah mempunyai tabel market dan kita telah bisa atau menampilkan suatu tabel market. Dalam hal ini ada 20 record. Pertama ada ID barang, nama barang, kategori barang, harga barang, sampai dengan stok. Nah, itu adalah isi field dan record yang ada pada tabel market seperti itu. Nah, kasus pertama kita akan menampilkan suatu kasus atau menyelesaikan suatu studi kasus, di mana kasus ini bagaimana caranya kita menampilkan barang dengan stok 3 terbanyak. Jadi kita ambil 3 barang dengan stok terbanyak, yaitu dengan cara select, yaitu bintang. Jadi kita tampilkan semua from market, lalu kita order. Karena kita menggunakan untuk mengambil dengan mengurutkan, jadi kita menggunakan order by. Apa yang kita ambil, maka itu adalah field atau atribut stok seperti itu. Dengan stok, lalu secara descending, karena kita akan mengambil dari yang terbanyak ke yang terkecil. Descending limit 3. Lalu kita coba running. Nah, 3 barang dengan stok terbanyak, yaitu ID barangnya 5 dengan ID barang 19 dan ID barang 12. Dalam itu ada air mineral C, kopi C, dan mie A seperti itu. Nah, itu untuk menampilkan barang terbanyak. Ketiga barang terbanyak. Bagaimana ketiga barang tersedikit? Misal kita ambil gunakan atau kita hapuskan descendingnya, karena kita ambil fungsi defaultnya, yaitu ascending. Jadi kita ambil yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit adalah deterjen A, susu A, dan roti tawar B. Jadi itu adalah 3 barang dengan stok paling sedikit.
biasanya barang yang paling sedikit itu untuk mengecek kesediaan atau untuk suatu proses bisnis untuk menyediakan barang lagi, jadi itu untuk restock barang. Jadi biasanya restock melihat dari stok yang telah ada seperti itu. Karena misal di sini ada 3 stok yang sedikit, maka yang sebagai rekomendasi bahwa yang harus di restock lagi adalah barang-barang tersebut gitu. Kita bisa mengganti limitnya, bisa menjadi 5 atau 10 atau berapapun seperti itu. Itu mudah sekali. Terus kasus yang lain adalah ketika kita ingin menampilkan kita ingin menampilkan kategori barang. Jadi kita akan menampilkan ada kategori barang apa sih yang ada pada tabel ini. Jadi kita gunakan select bintang. Oh no, karena kita akan menampilkan kategorinya, jadi kita gunakan saja kategorinya. Select kategori barang from, jadi yang ada pada tabel market seperti itu. Nah, sudah muncul semua. Jadi ada makanan, minuman, roti, snack, dan sebagainya. Namun di sini query ini tapi query ini menampilkan semua kategori dengan ada yang kategorinya sama. Jadi dia ditulis atau ditampilkan secara berulang. Dan bagaimanakah cara agar si kategori itu tidak dituliskan berulang seperti itu? Bagaimana caranya? Yaitu kita tambahkan distinct. Nah, jadi dia hanya menampilkan yang berbeda saja. Nah, dalam hal ini setelah ditampilkan bahwa ada 6 kategori, yaitu 1 makanan pokok, 2 minuman, 3 roti, 4 snack, perawatan tubuh, lalu terakhir adalah peralatan mencuci. Jadi seperti itu. Ada perbedaan. Jadi ketika tadi select kategori barang from market itu menampilkan semua yang diulang semuanya dengan mengulang kategori yang telah ditulis atau ditampilkan, sedangkan di distinct dia hanya menampilkan yang berbeda saja kategorinya, seperti itu. Lalu kasus ketiga yang biasanya untuk analisis data itu bisa digunakan dengan untuk menampilkan barang berdasarkan kategorinya. Jadi biasanya ada suatu query atau misal kepentingan, jadi fungsi untuk menampilkan barang berdasarkan kategorinya, yaitu dengan cara minta select bintang from where kategori barang. Kita dalam hal ini misal kita gunakan makanan pokok deh. Jadi makanan pokok tuh apa aja sih gitu. Ada makanan pokok apa aja gitu. Kita coba. Oh, ini where bintang from market tinggalan. Kita coba running. Nah, ini. Jadi yang ada di kategori makanan pokok adalah minyak 1 liter, tepung beras A, tepung beras B, mie A, mie C, dan gula A, seperti itu. Jadi ada 6 barang pada kategori makanan pokok, seperti itu. Lalu bagaimana caranya menampilkan selain makanan pokok? Jadi makan atau barang yang selain makanan pokok, ya kita tinggal kasih pentung aja. Pentung itu adalah tanda seru. Jadi kita akan menampilkan barang yang selain di kategori makanan pokok. Nah, tentunya bukan makanan pokok kan yang ditampilkan. Jadi ada kategori minuman, roti, snack, perawatan tubuh, peralatan cuci, dan lain-lain seperti itu. Yang penting bukan makanan pokok yang ditampilkan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menampilkan barang yang kategorinya makanan pokok atau minuman. Jadi kita diberi pilihan. Jadi yang penting bisa yang ditampilkan adalah yang makanan pokok atau minuman saja gitu. Jadi bisa menampilkan keduanya gitu.
Di sini kita gunakan select bintang from market, where tadi kategori barangnya. Jadi kategori barangnya itu bisa minuman atau makanan pokok seperti itu. Maka kita akan gunakan in, jadi operator in untuk dapat menampilkan barang yang makanan pokok atau minuman seperti itu. Lalu kita kasih kutip karena ini adalah string, jadi kita karakter minuman, lalu di sini makanan pokok. Kita tampilkan. Nah, jadi yang ditampilkan di sini adalah yang makanan pokok dan minuman saja, yang lain tidak ditampilkan seperti itu. Atau kita bisa juga tambahkan 3 kategori, misal apa ya, perawatan tubuh. Nah, di sini kita akan menampilkan yang perawatan tubuh juga. Nah, ditambah perawatan tubuh yang tadinya recordnya 14 jadi nambah 1, yaitu yang tadinya berapa jadi nambah yang tadinya 12 menjadi 15 tambah perawatan tubuh, yaitu 3 produk seperti itu. Dan kita akan menampilkan berdasarkan mungkin nama barangnya. Jadi misal kita akan menampilkan kopi. Jadi ada kopi apa saja dalam suatu tabel. Misal dalam sini adalah tabel market. Jadi bagaimana caranya, yaitu menggunakan like. Dalam ini adalah select bintang from market, where nama barangnya, like. Nah, ini like-nya apa? Coba kita gunakan mungkin kopi, kan tadi kita akan gunakan kopi. Jadi kopi. Oke. Nah, jadi tanda persen ini digunakan untuk mentolerir atau menampilkan apapun deh. Yang penting awalannya kopi, setelah kopi apapun akan ditampilkan. So, mau kopi A, kopi B, kopi tubruk, apapun, ataupun spasi juga bisa. Itu persen itu menandakan bahwa semua karakter atau semua apapun dapat ditampilkan seperti itu. Asalkan yang depannya kopi, lalu persen itu adalah persen itu diisi oleh karakter apapun seperti itu. Nah, itu mungkin, dan persen ini bisa digunakan di awal, di tengah, bahkan di akhir. Yang kita contohkan adalah di akhir seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, jadi di sini kita bisa menggunakan komentar. Jadi komentar dalam SQL adalah menggunakan main. Jadi ini adalah suatu komentar. Komentar itu adalah suatu kode yang tidak akan dieksekusi. Jadi kita akan menuliskan apapun asal diawali dengan strip, maka dia tidak akan dieksekusi seperti itu. Misal ini menggunakan fungsi like. Nah, maka dia akan tidak mengganggu errornya seperti itu. Kita coba mungkin ini ganti dengan ini komentar tanda seru. Nah, ini makanya dia tidak akan dieksekusi seperti itu. Jadi fungsi komentar adalah untuk menandai bahwa suatu program itu fungsinya untuk apa, seperti itu.